Halo kawan, selamat berjumpa lagi. Semoga perjumpaan kita menyenangkan. Channel ini membahas sekitar masalah administrasi, khususnya berkisar tentang administrasi serta pendataan yang dihadapi pekerja kantoran, dengan memanfaatkan teknologi murah meriah menggunakan Google Drive atau Microsoft Office. Tentu saja ini bukan solusi utama, yang utamanya adalah kehandalan sumber daya manusianya, yang mampu mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Saya menginginkan, atau mengharapkan untuk belajar bersama dalam mengatasi kesulitan masalah administrasi, bukan mengajarkan. Jadi saling berbagi ilmu ya. Kali ini kita akan membahas pembukuan keuangan. Pada konten sebelumnya telah dibahas pencatatan transaksi buku kas. Pencatatan transaksi buku kas biasanya dilakukan oleh bendahara dan kasir, atau yang memegang pengelolaan keuangan. Untuk membuat proses pembukuan yang otomatis menggunakan Google Sheet, maka banyak menggunakan rumus. Bagaimana cara mengamankan rumus-rumus tersebut agar tidak terhapus oleh pengguna input data atau pengguna lainnya? Tahap pertama adalah, bedakan akun Google pembuat dan pengguna, atau dengan kata lain menggunakan email yang berbeda dalam menggunakan Google Sheet-nya. Tahap lainnya adalah menggunakan kriteria atau syarat tertentu agar dapat meminimalisasi kesalahan input yang akan menjadi masalah dalam proses datanya. Misalnya mengkondisikan rentang atau sel tertentu agar diisi sesuai dengan peruntukannya. Misalnya rentang atau sel tersebut hanya dapat diisi tanggal. Atau jangan sampai terjadi input data yang sama, misalnya dalam penulisan NIK pada data penduduk, ada dalam membuat kode, atau indeks pada pendataan. Atau juga hanya dapat memilih bukan menulis data, jadi input data sesuai dengan pilihan. Cara lainnya yaitu dengan mengunci sheet, rentang atau sel tertentu, agar tidak dapat diubah, atau dihapus. Lainnya adalah bedakan file input data dengan file yang akan dibagikan hanya untuk penerima, atau pemanfaat laporan, sehingga datanya tidak dapat diubah oleh sembarang orang. Untuk menjaga kerahasiaan data, agar tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak diinginkan, saya sarankan agar dalam share atau membagikan, lebih baik dengan email. Jangan link yang bebas dilihat oleh setiap orang. Apakah ada yang punya ide lainnya? Ayo kita praktekkan sesuai dengan yang dibutuhkan saja ya. Untuk detail rumus atau formula, lihatlah konten-konten sebelumnya untuk pelatihan tingkat dasar. Untuk memastikan agar rentang atau sel hanya berisikan tanggal, sudah dibahas ya. Kita mulai dengan sheet akun. Pada kolom kode, berisi kode atau indeks. Kode ini tidak boleh ada yang sama, atau data ganda, karena akan mempengaruhi proses perhitungan. Untuk menghindari hal tersebut, kita gunakan rumus, sebagai berikut. Pilih rentang yang akan dikondisikan, yaitu A2, titik 2A. Setelah itu, ke menu, data, pilih menu, validasi data, klik tambahkan aturan, di, kriteria, atau klik drop down, lalu pilih, formula khususnya adalah. Isi formula dengan, sama dengan kountif, kurung buka $A, $2, titik 2, $A, titik koma, A2, kurung tutup, sama dengan 1. Lalu pilih, tolak input. Coba buat angka yang sama di baris yang lain, untuk melihat hasilnya. Dengan demikian akan mencegah adanya kode yang sama. Sekarang kita beralih ke sheet transaksi. Di sini cuma ada satu rumus, yaitu pada kolom akun. Blok kolom akun, lalu pilih menu, data, lalu pilih submenu, lindungi sheet dan rentang. Di sebelah kanan, terlihat tampilannya. Pada rentang, sudah tertulis rentangnya, karena sudah kita blok terlebih dahulu. Lalu klik, setel izin, lalu pilih. Hanya Anda, dan klik selesai, maka selesailah sudah. Jika mau mengamankan baris judul, lakukanlah hal yang sama. Hasil dari perlakuan tersebut, tidak berlaku di akun Google ini. Share terlebih dahulu ke email lain. Contohnya seperti berikut. Lihatlah di akun lain tersebut hasilnya. Rentang yang sudah diamankan, tidak bisa diisi, atau diubah.
Sekarang kita menuju sheet bulan. Pada sheet ini, semua harus terkunci, kecuali sel B1 dan B2. Cara menguncinya, atau melindunginya adalah sebagai berikut. Blok B1 dan B2. Setelah itu, pilih menu Data, lalu pilih submenu, Lindungi sheet dan rentang. Setelah tampil pilihan pada layar sebelah kanan, pilih Sheet, centang, atau tandai, kecuali sel tertentu. Isi rentangnya sudah ada, karena sebelumnya sudah diblok. Klik Setel izin. Pilih, batasi siapa yang dapat mengedit rentang ini, lalu pilih Hanya Anda. Dan langkah terakhir, klik Selesai. Lihatlah hasilnya di akun Google yang berbeda. Coba lihat sel B1 di sheet bulan, nilai yang boleh diinput adalah angka 1 sampai dengan angka 12, sel B1 juga ini bisa diamankan. Langkahnya adalah sebagai berikut. Pilih, posisikan ke B1, lalu pilih menu Data, dan pilih submenu Validasi Data. Klik Tambah Aturan, pada tampilan sebelah kanan. Klik drop down, pilih Antara. Masukkan angka 1, dan di bawahnya masukkan angka 12. Pilih Tolak Input. Terakhir, klik Selesai. Maka, sel B1 hanya dapat diisi angka 1, sampai dengan angka 12. Pada sheet rekap dan sheet laporan. Proteksi sheet tanpa kecuali ya. Karena indikator pilihan perubahannya ada di sheet bulan. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Di nama sheet, yang terletak di bawah. Ada tanda panah ke bawah, klik panah tersebut, maka akan tampil menu. Pilihlah menu, Lindungi sheet, klik Setel izin, batasi, hanya Anda. Dengan demikian, selesailah sudah kita memberikan perlindungan pada file buku kas ini. Dan siap dibagikan atau share kepada operator pemegang pembukuan atau pencatatan. Dalam file pencatatan buku kas sebaiknya jangan ada laporan. File laporan dibuat secara khusus, berbeda, atau terpisah dengan buku kas. Tapi, ini kan sedang belajar ya. Gak apa-apa juga kali. Saya ingin memberikan sedikit gambaran alur pencatatan keuangan dan laporan, berdasarkan pengalaman, dan yang akan kita buat nantinya. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara, kasir, bahkan bank adalah yang bersifat umum, tidak ada rinciannya lagi. Apabila dibutuhkan rincian dari transaksi tersebut, maka dibutuhkan buku pencatatan khusus, misalnya pencatatan keuangan yang berkaitan dengan karyawan atau pegawai. Seperti gaji, tunjangan, bonus, kasbon, dan lain sebagainya. Kita perlu mengetahui siapa saja yang lembur, kasbon, dan yang telah menerima gaji. Ada juga pelunasan kasbon dari memotong gaji. Hal serupa juga ada lagi seperti hutang piutang, iuran, simpan pinjam, jual beli, tabungan, dan lain sebagainya. Jual beli di sini yang ada hubungan dengan perubahan stok barang, serta pembayaran yang belum lunas. Alur pertama yaitu, berbagai pencatatan khusus tersebut, ada yang tercatat oleh bendahara, oleh kasir, dan juga oleh bank. Misalnya, pembayaran gaji yang langsung ditransfer ke buku tabungan karyawan. Pencatatan khusus yang dilakukan oleh bendahara, akan otomatis masuk ke dalam buku kas bendahara. Yang dilakukan oleh kasir juga akan otomatis masuk dalam daftar transaksi buku kas kasir. Nah, yang dilakukan oleh bank saya belum begitu paham. Nanti akan saya pelajari dulu ya. Pada alur kedua, dari semua buku kas akan otomatis dijadikan satu menjadi buku kas umum. Nah,
Dari buku kas umum inilah yang akan diolah menjadi berbagai macam laporan keuangan. Laporan keuangan bisa dibuat dalam berbagai macam bentuk, sesuai dengan keinginan penerima laporan. Penerima laporan diantaranya, atasan, mitra, atau pengawas. Oke, untuk kesempatan kali ini dicukupkan sekian dulu saja ya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan bahas atau kita akan belajar bersama untuk membuat berbagai macam laporan keuangan. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan.